Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada sesi kali ini kita akan bahas tentang ketahanan nasional. Ini gambaran bagaimana sebenarnya salah satu aja bagaimana kita memiliki peralatan dan alutsista yang baik sehingga kita bisa mempertahankan NKRI ini. Nah, ini kita wilayah kita ya cukup luas, memang sangat luas ya. Ya dari Sabang di Banda Aceh sampai ke Merauke di Jayapura ya. Ini semuanya menjadi suatu wilayah Indonesia yang perlu dipertahankan, dan tentu saja ini menjadi salah satu sebutan bahwa kita sangat merupakan negara besar karena memiliki wilayah yang luas, penduduk yang besar, dan kekayaan alam yang melimpah. Bagaimana pengertian dan sejarah ketahanan nasional? Ketahanan nasional dalam bahasa Inggris disebut dengan national relation. Konsepsi ketahanan nasional muncul di awal tahun 60-an dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia karena meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Kondisi di atas memotivasi SKAD atau sekarang menjadi Sesquad ya, Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Darat, mengkaji dan memformulasikan ketahanan nasional. Tahun 1968 pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional dengan rumusan keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala macam ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Nah, itu pertama kali rumusan tentang ketahanan nasional. Pertanyaannya adalah, mengapa bangsa Indonesia sampai saat ini tetap eksis dan survive? Jawabannya jelas bukan dikarenakan bangsa Indonesia kuat, tapi karena memiliki ketahanan sebagai suatu bangsa. Ketahanan berasal dari kata-kata tahan, penderitaan, tabah, kuat. Dapat menguasai diri dan tidak mengenal menyerah. Itu ketahanan. Tahan, penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri dan tidak mengenal menyerah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa istilah ketahanan nasional memiliki kandungan makna yang lebih luas dibandingkan istilah kekuatan nasional, yang lebarnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Kekuatan nasional, national power, yaitu totalitas kekuatan fisik dan abstrak, tetapi tidak termasuk kekuatan spiritual. Nah, itu totalitasnya adalah kekuatan fisik dan abstrak dan spiritual. Itu bedanya antara kekuatan nasional dengan ketahanan nasional. Ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan. Nah, ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan. Jadi, konsep ketahanan nasional itu bukan hanya keamanan, tapi juga kesejahteraan juga secara simultan. Penggunaannya secara langsung berupa kemampuan power terhadap pihak lawan. Nah, ini kalau ketahanan nasional melalui gabungan antara kekuatan, wibawa, dan kemampuan terhadap pihak lawan. Jadi tidak hanya angkatan perang saja, tetapi juga diplomasi. Lebih menonjolkan faktor kekuatan fisik dari abstrak. Pertama digunakan kekuatan abstrak, digagal baru kekuatan fisik. Nah, dalam upaya mewujudkan keamanan, pertama dengan penangkalan dan dengan menonjolkan pemberian hukuman terhadap pihak lawan. Nah, kalau di ketahanan nasional lebih menonjolkan pendekatan persuasif. Nah, oleh karena itu, ketahanan nasional atau national relation ini adalah dimaknai sebagai kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keulatan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional di dalam mengatasi dan menghadapi segala macam
tantangan, hambatan, gangguan yang biasanya dikenal dengan ATHG gitu ya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Ketahanan nasional menata dan mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyat secara baik. Inti dari ketahanan nasional Indonesia terletak pada tataran mentalitas bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang. Konsepsi ketahanan nasional merupakan konsepsi yang berlapis, artinya mulai ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Jadi kalau mau ketahanan nasionalnya tinggi, ya harus ketahanan keluarganya juga tinggi. Ketahanan nasional juga mencakup berbagai aspek kehidupan nasional, seperti ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan mental. Nah, ketahanan nasional mencakup 3 wujud, yaitu baik ketahanan nasional sebagai metode, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional. Dilihat dari perkembangan teori ketahanan nasional, ya, kita lihat bahwa jika rumusan ketahanan nasional sejak awal diperkenalkan sampai saat ini kita telah secara kritis, maka akan terlihat bahwa konsep atau teori ketahanan nasional telah mengalami berbagai perkembangan sebagai berikut. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis. Sebagai kondisi dinamis, maka ketahanan nasional mengacu kepada pengalaman empirik, artinya pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Dalam hubungan ini, maka yang menjadi fokus perhatian adalah kondisi dinamis nih. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di satu pihak, serta adanya kekuatan dan ketahuan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan. Keempat, di ATHG dan keempat, kekuatan, ketahuan, ya, untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan. Untuk dapat memahami perkembangan kedua hal tersebut, maka bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengadakan telaahan strategi nasional sehingga dapat diketahui ATHG yang dihadapi bangsa Indonesia di semua bidang untuk setiap 10 tahun ke depan, serta kekuatan apa yang kita miliki untuk mengatasinya. Jadi, tapi ya ada istilah learning of future, belajar dari masa depan. Untuk bisa belajar dari masa depan, ya, kita harus bisa melakukan mengetahui ATHG yang sekarang dan bagaimana strategi ke depan. Ketahanan nasional sebagai konsumsi pengaturan negara. Dalam kaitan ini, maka fokus perhatian diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Nah, ini biasanya dua pendekatan ketahanan nasional ini sering sekali diperdebatkan, bahkan dibenturkan. Apakah keamanan dulu atau kesehatan dulu? Ini sering sekali kita debat itu ya, karena nanti pada dasarnya kedua debat itu pada implikasi kepada strategi, program, dan kegiatan pemerintah atau negara. Nah, artinya apa ini? Suatu bangsa dan negara akan memiliki ketahanan nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa itu mampu menata, mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik. Jadi tidak hanya mendorong keamanan, tapi rakyat lapar gitu ya. Bahkan mungkin kalau rakyatnya sejahtera bisa aman gitu kan. Ketahanan sebagai metode berpikir. Nah, ini sebagai metode berpikir maka berarti suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam dunia akademis dikenal dua metode berpikir, yaitu metode berpikir induktif dan deduktif. Metode yang sama juga digunakan dalam ketahanan nasional, tetapi dengan tambahan bahwa dalam metode berpikir ketahanan nasional seluruh bidang gatra
dilihat secara utuh dan menyeluruh, komprehensif dan integral. Utuh dan menyeluruh sekali lagi ya. Karena itu metode berpikir secara nasional disebut juga dengan metode berpikir secara sistemik. Analisis ketahanan nasional berdasarkan definisi. Unsur-unsur ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan. Keuletan dan ketangguhan. Kalau ketahanan nasional diberi notasi K, maka untuk menggambarkan kondisinya yang dinamik perlu untuk unsur waktu ditambahkan sehingga notasi ketahanan yang dinamik adalah K kurung K T kurung. Unsur keuletan diberi notasi U dan unsur ketangguhan T, maka persamaan fungsinya K kurung buka T kurung T sama dengan K kurung buka U, terus ada unsur kurung T T kecil dan T ketangguhan ya, T juga, sehingga fungsinya itu fungsi U keuletan dan T ketangguhan unsur waktu. Itulah analisis ketahanan secara fungsi. Bulat artinya lihat, kuat, tidak mudah patah. Berusaha dengan giat dan keras kemauan serta menggunakan segala kecapannya untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Tangguh, kuat, sukar dikalahkan. Tidak lembek dan lemah. Ketangguhan, kekuatan, kekukuhan. Identitas, ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan pemerintahan. Integritas, kesatuan yang menyeluruh, ya, kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional seluruh bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun profesional. Sedangkan kata ancaman merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah, ya, ancaman itu adalah merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konseptual, kriminal serta politik. Bisa konseptual, ada ahli pikirnya, ada orang di balik layarnya gitu ya. Ada yang bertindak kriminalnya melalui tindakan kekerasan gitu ya. Ada yang secara politik, jalur damai melalui parlemen gitu ya. Nah itu ancaman itu ya kalau sudah begitu. Nah misalkan yang sekarang ini yang disinyalir oleh beberapa pihak ini, misalnya ada ideologi transnasional yang memberikan ancaman, ya, ancaman karena ada pemikirnya, ada pelaku atau bombernya gitu. Ada juga kadang-kadang melalui jalur politik gitu ya. Sedangkan tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengubah kemampuan. Jadi kemampuan kita bisa menciptakan rakyat, ya, termasuk koruptor gitu ya, mengubah kemampuan kita untuk bisa menciptakan rakyat. Itu tantangan itu. Hambatan merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, ada hambatan. Ini ada usaha dari diri sendiri. Kadang-kadang kita karena manusia itu pasang surut sikapnya, gitu, perilakunya, kadang-kadang baik, kadang enggak, gitu ya, tergantung kondisinya, gitu ya, makanya kadang-kadang bisa menjadi hambatan. Lalu ada gangguan merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar, yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Jadi gangguan itu kalau yang tidak konseptual, tidak ada tingtongnya, tidak ada pemikirnya, atau orang di balik layarnya, maka itu tidak bisa. Dari definisi ketahanan nasional dapat disebutkan bahwa dilihat dari dalam, ketahanan nasional tergambarkan dalam kualitas kedaulatan dan ketangguhan masyarakat bangsa. Dilihat dari luar sebagai satu bentuk kekuatan nasional. Pada hakikatnya, TANAS adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa. Penyelenggaraan TANAS menggunakan pendekatan kesetaraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasional. Untuk mendapatkan hasil TANAS yang diinginkan, harus usahakan penilaian kualitatif dan kuantitatif atas tujuan kesejahteraan dan keamanan oleh setiap.
oleh tiap kata ya. Jadi apa perwujudan kesejahteraan dan keamanan? Bagaimana kemampuan kondisi geografis, bagaimana kondisi pendudukan, kekayaan alam, bagaimana ideologi, bagaimana politik, bagaimana sosial budaya, ekonomi, dan kawan. Nah, itu bagaimana itu ya, tiap kata itu bisa memungkinkan kesejahteraan dan keamanan. Keamanan suatu kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat di mana terdapat rasa ketentraman, rasa ketertiban, rasa keselamatan, rasa kemampuan untuk mengadakan pertahanan. Kesejahteraan suatu kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat di mana terdapat rasa kecukupan, rasa kesejahteraan, rasa kesehatan lahiriah, rasa ketakwaan, dan rasa kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan. Sistem suatu totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mengadakan interaksi untuk mencapai tertentu. Model suatu bentuk penggambaran keseluruhan permasalahan yang dipersoalkan untuk mendekati keadaan. Nah, oleh karena itu kita akan bagaimana studi menggambarkan model-model yang di ketahanan nasional dikembangkan oleh beberapa pakar, diantaranya ada lembaga model Morgan II ya, ini ada modelnya, itu adalah fungsi ya, berupa fungsi ada ketahanan N, fungsi berupa unsur stabil dan unsur berubah. Nah, fungsi unsur stabil itu dari G dan A. G itu adalah kemampuan geografi, A itu adalah kemampuan sumber daya alam. Sedangkan unsur yang berubah itu T, ya, itu kemampuan industri, M itu kemampuan militer, D itu kemampuan demografi, C itu karakter nasional, L itu moral nasional, dan O itu adalah prestasi. Nah, ini fungsi-fungsi itu yang dalam model Morgan II. Nah, model ini turunkan secara analitik, dilakukan observasi atas tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar sehingga ketahanan masyarakat bangsa tertampilkan. Menekankan kekuatan nasional dibina kaitan dengan negara lain. Sebagai konsekuensinya, ada kecenderungan power position ke arah balance of power. Inilah perbedaan yang nyata dengan pengertian tanah Indonesia. Yang menarik adalah dimunculkannya gatra karakter nasional. Ini tadi karakter moral nasional tadi. Yang selanjutnya model Klein ini sama model Klein ini P itu dalam huruf P kecil, jadi ini kekuatan yang dipilih di kekuatan nasional yang sebenarnya dipilih oleh negara lain itu ya. Model Klein ini ya. Kolom buka ada CR itu political mass, jadi ada potensi demokrasi dengan geografi. Ada M tambah plus M, ini ada kemampuan militer, dan plus E itu kemampuan ekonomi. Nah, terus kali kurung buka ST strategi nasional plus W kemampuan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Nah, ini model Klein ya. Nah, model makro ini bersifat kuantitatif yang dirumuskan dalam bentuk model matematis atau persamaan tadi ya, dan fungsi tadi. Klein melihat kemampuan suatu negara dari luar sehingga yang tampak adalah wajah kekuatan sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Misalnya unsur C plus M plus I merupakan tangible, kelihatan, sedangkan unsur ST W adalah unsur yang tangible. C, R sama dengan D dan G berarti suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar jika memiliki geografis besar dan potensi SDM yang besar. Hipotesisnya adalah negara seperti Australia dan Singapura tidak akan memiliki kualitas sebagai negara besar. S dan W merupakan multiplier faktor terhadap CR, M, dan E yang akan menentukan besarnya kekuatan yang diprediksi oleh negara lain. Nah, kita sering menggunakan model Lamhanas, yaitu ketahanan nasional, ada T-nya, ada kondisi yang dinamis, T itu waktu ya, ada sama dengan fungsi kurung buka trigata dan pacagata. Nah, yang sama dengan fungsi kurung buka trigata itu adalah G kondisi geografis, lalu D kondisi demografi, A kondisi kekayaan alam. Kali ya kurung buka
ideologi, I-nya itu, P-nya itu politik, sistem politik ya. Lalu E-nya itu ekonomi, lalu S-nya itu sistem sosial budaya, dan H-nya itu sistem hankam. Dan ada variabel dinamis waktu gitu ya. Itu model Leham Nanas. Model ini berevolusi sejak tahun 1986 hingga mencapai bentuk analisa yang pada tahun 1982. Trigata kelompok tangible. Nah, sedangkan Pacagata kelompok intangible. Bahwa ketahanan nasional merupakan suatu metode pembentukan kekuatan nasional yang holistik, akan tetapi tidak menganut pendekatan adu kekuatan dalam kaitan dengan power position. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan konsep balance power. Nah, aspek alamiah atau trigata itu biasanya posisi dan letak lokasi geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kekebalan penduduk. Sedangkan aspek sosial, Pancagata itu unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hakam. Nah, ini kita sudah bagaimana waktu itu kita bicarakan di dalam wawasan nasional ya. Antara Trigata dan Pancagata serta Antargata itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan ketergantungan. Jadi Trigata plus Pancagata sama dengan Astragata, 8 gatra ya. Pendekatan Astragata dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dalam kebijakan akademik, konsepsi ketahanan nasional dilakukan sebagai kondisi ketahanan nasional kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek atau data secara terpadu dan bersambungan. Pembinaan dengan menggunakan pendekatan Astragata. Pembinaan terhadap aspek sosial penting karena bersifat dinamis, lebih mudah berubah. Pembinaan pada aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu harus terus dilakukan seiring dengan pengembangan lingkungan yang strategis. Terutama sekarang ini kita menghadapi globalisasi ya. Bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi globalisasi? Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan berpengaruh pada kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Ada 3 dimensi utama globalisasi: economic globalization, political globalization, dan cultural globalization. Nah, didorong tadi oleh teknologi tadi. Masing-masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi bangsa. Negara bangsa dewasa ini akan menghadapi fenomena sebagai berikut. 1. Menguatkan identitas lokal atau ethno-nationalism, nasional berdasarkan suku bangsa. Berkembangnya ekonomi global, ya sampai sekarang dengan teknologi kita dunia perdagangan kita, dunia investasi gitu lintas batas ya. Munculnya lembaga-lembaga transnasional baik di bidang politik, sosial, budaya maupun di bidang ekonomi. Disepakatnya berbagai hukum internasional, munculnya blok-blok kekuatan, termasuk juga blok kekuatan ekonomi ya. Ada masyarakat Eropa, ada masyarakat ASEAN gitu ya. Lalu pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi, munculnya nilai-nilai global, dan kerusakan lingkungan hidup yang pasti. Nah, oleh karena itu globalisasi pada dasarnya penyebaran aspek kehidupan ke seluruh dunia meliputi ilmu pengetahuan teknologi, pasar, budaya, dan musik. Dari semua itu globalisasi unsur-unsurnya berubah, termasuk sebenarnya politik ya. Politik, ideologi, itu kan termasuk itu mengarah. Nah, ini bagaimana ini sosial budaya, musik ya, TV, dan ada gladiator Spanyol, makanan setiap saji ya, lembaga perdagangan dunia gitu ya. Ini muncul itu arah globalisasi. Ada juga budaya K-pop gitu ya, atau budaya dari Cina ya, itu suatu hal yang tidak bisa dihindari ya. Kalau kita bisa merusak ketahanan budaya kita kalau memang tidak sesuai dan tidak diadopsi dengan baik. Nah, oleh karena itu spektrum ancaman global di era globalisasi itu pertama, ancaman yang membahayakan bangsa negara adalah ancaman militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa. Dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut udara, konflik. Nah, ini akan terjadi terus-menerus nih. Nah, lalu ancaman militernya ini yang lebih rumit lagi. Ancaman yang menggunakan faktor militer membahayakan negara.
keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dapat berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan informasi serta ancaman yang berdimensi keselamatan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional suatu bangsa dan negara akan kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan pengembangan terhadap setiap bidang di atas secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sehubungan dengan hal itu, pembinaan ketahanan nasional menggunakan pendekatan aspek-rata yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara. Nah, ini ketahanan yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke ini kita harus bisa ini ya. Karena bagaimanapun juga ini banyak orang yang tertarik ke kita, baik sebagai pangsa pasar ya, baik sumber tenaga kerja murah maupun sebagai sumber daya alam, atau yang paling sangat penting itu sebagai tempat bergantung hidup, itu yang sangat penting itu ya. Orang ketika penduduk dunia bertambah, orang akan mencari ruang hidup untuk domisilinya itu. Ini yang sangat penting supaya bisa hidup nyaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.